لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah bekal yang akan kita bawa menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan syariatnya sampai hari kiamat insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan mengembalikan mereka kepada tempat yang serendah-rendahnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dua keadaan manusia. Yang pertama, manusia yang ahsani taqwim, manusia yang paling baik. Kemudian yang kedua, manusia yang asfala safilin, manusia yang paling rendah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam tafsir Jalalain Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya pengertian dari ahsani taqwim itu artinya adalah manusia memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sedangkan pengertian asfala safilin adalah gambaran manusia pada saat usia tuanya yang tidak lagi mampu beraktivitas sama seperti yang dilakukan pada waktu mudanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam tafsir Muyassar disebutkan bahwasanya pengertian dari ahsani taqwim itu sama pengertiannya dalam tafsir Jalalain, yaitu manusia memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian pengertian asfala safilin sendiri adalah yaitu manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kelak akan dikembalikan pada tempat yang paling rendah daripada tempat-tempat yang lain, yaitu neraka jahanam
panas lagi berkobar-kobar apinya. Namun sebaliknya jamaah sekalian, manusia yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kelak akan dikembalikan pada tempat yang paling indah daripada tempat-tempat yang lain, yaitu surga yang penuh kenikmatan-kenikmatan di dalamnya kekal dan abadi, khalidina fiha. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana kita bisa meraih kedudukan ahsani taqwim dan menjauhi sejauh-jauhnya asfal safilin? Yang pertama, kita harus mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kedua tangan kita, kedua mata kita, telinga kita, kedua kaki kita yang masih sempurna ini dengan syukur yang sebenar-benarnya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, jika engkau bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahkan nikmat kepadamu. Namun sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inna 'adzabi lasyadid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mari kita gunakan karunia badan yang masih sempurna ini dengan menggunakannya sesuai dengan fungsi kegunaannya. Karena kelak Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat ini kita dapat mengambil pelajaran atau kita dapat mengambil hikmahnya, bahwasanya semua tindakan yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tangan yang seharusnya kita gunakan untuk bersedekah, tangan yang kita gunakan untuk membantu orang lain, malah kita gunakan untuk menyiksa, menganiaya, apalagi membunuh seseorang hanya karena hal yang sepele. Begitu juga dengan kedua mata kita. Jangan sampai mata kita ini kita biarkan melihat hal-hal yang jelas-jelas tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mulut kita, telinga kita, jangan sampai mulut dan telinga kita ini mengucapkan atau mendengarkan hal-hal yang tidak sewajarnya. Akan tetapi marilah kita mempergunakannya untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, membaca kalimat-kalimat thayyibah, karena mulut, tangan serta kaki kita ini akan bersaksi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mari kita gunakan hati dan pikiran ini sebagai anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, karena hati ini adalah alat penggerak bagi seluruh anggota tubuh kita. Makanya di dalam hadis dikatakan,
Ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu, apabila dia baik maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadal jasadu kullu, apabila dia buruk maka buruklah seluruhnya. Ala wa hiyal qalbu, ingatlah dia adalah hati. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian poin yang selanjutnya atau poin yang keempat, mari kita gunakan agama Islam ini sebagai ruh utama bagi kita. Sebagai setiap apa yang kita lakukan haruslah senantiasa sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam, karena agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma jaa'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya. Fa innallaha sari'ul hisab. Kemudian poin yang kelima atau poin yang terakhir, dengan menyatukan semua unsur-unsur dan komponen yang telah kami sebutkan tadi, yaitu antara anggota badan, jasmani dan rohani, haruslah senantiasa dibingkai dengan nilai-nilai agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ja'alna minal muslimin wa razaqna minat thayyibat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.